Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas penyebab masyarakat itu kesulitan bayar pinjol, bukan karena bunganya tinggi. Lalu karena apa? Simak video ini sampai habis. Teman-teman, banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman online, yang umumnya disebut galbay pinjol. Nah, salah satu penyebab utama keluhan ini adalah tingginya tingkat bunga yang diterapkan oleh perusahaan pinjaman online. Mungkin itu salah satunya. Nah, misalnya jika seorang memiliki pinjaman 1 juta, mereka itu harus mengembalikan sekitar 1,2 hingga 1,5 juta lah. Nah, tingginya bunga ini dapat menyebabkan beban pembayaran yang berat bagi para peminjamnya. Galbay pinjol tidak hanya merugikan bagi peminjam, tetapi juga berdampak negatif bagi perusahaan pinjaman online itu sendiri. Jumlah yang meningkat dari peminjam yang mengalami gagal bayar, yang pada gilirannya dapat membahayakan izin perusahaan pinjaman online tersebut. Jadi penting untuk dicatat bahwa selain tingginya tingkat bunga, banyak debitur juga mengalami kesulitan membayar tagihan mereka, yang dapat menyebabkan mereka terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Kondisi ini bukan hanya diberikan dampak finansial negatif pada peminjamnya, tetapi juga dapat merugikan reputasi perusahaan pinjaman online tersebut. Oleh karena itu ya, perlu adanya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi para konsumen dari praktik pinjaman yang merugikan dan menjaga keberlanjutan industri pinjaman online tersebut secara keseluruhan. Melalui solusi yang lebih adil dan transparan, diharapkan dapat mengurangi risiko galbay pinjol dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online. Dari pernyataan tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa akar masalah gagal bayar pinjol atau fintech terletak pada kurangnya akurasi dalam sistem penilaian kredit. Ya, penilaian kredit saat ini belum mampu memberikan skor yang akurat untuk menilai kemampuan seorang dalam membayar pinjaman. Nah, pentingnya penilaian yang akurat tersebut ditekankan sebagai langkah yang seharusnya diambil untuk menghindari kasus gagal bayar yang tinggi. Efek dari ketidakakuratan penilaian ini adalah meningkatnya kasus gagal bayar yang pada gilirannya dapat memicu kekhawatiran bagi pemberi pinjaman atau lendernya, karena berpotensi mempengaruhi dana mereka yang mereka kelola. Meskipun tingkat TWP 90 atau tingkat keterlambatan pembayaran lebih dari 10 hari menunjukkan tren penurunan, masalah ini masih eksis dan perlu diperhatikan, terutama bagi para peminjaman individu yang sebagian besar dari total pemberi pinjaman dan merasakan dampak negatif dari kasus gagal bayar ini. Walaupun saat ini pemberi pinjaman individu hanya menyumbang 20% dari total pemberi pinjaman, namun jumlah mereka sebenarnya jauh lebih besar. Oleh karena itu, perbaikan pada sistem penilaian kredit menjadi krusial untuk mengurangi resiko gagal bayar dan menjaga kepercayaan pemberi pinjaman, khususnya pemberi pinjaman individu dalam industri fintech atau peer-to-peer lending. Salah satu contohnya adalah pada pinjol Investri. Nah, di sini yang saya baca, TWP 90 Investri mencapai 16,44% aja. Sementara di Grow bahkan cuma hanya mencapai 46,56% aja. Nah, kondisi ini bahkan sampai mencapai ranah hukum, di mana para pemberi pinjaman menggugat si Grow di Pengadilan Negeri Jakarta untuk meminta pengembalian modal. Nah, hal ini menunjukkan dampak serius dari tingginya tingkat gagal bayar terhadap kepercayaan pemberi pinjaman. Ya, jadi pinjol itu ada yang danain, yaitu sebut dengan lender. Nah, tidak hanya itu, PT Tanifan ya atau Tanifan Pinjol Tanifan ini yang berfokus pada pendanaan pertanian juga menghadapi tantangan serupa dengan TWP 90 mencapai 63,93%. Langkah-langkah hukum pun sudah diambil oleh beberapa pemberi pinjaman yang menggugat Tanifan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus-kasus seperti ini mencerminkan bahwa perbaikan dalam sistem penilaian kredit dan pengelolaan risiko sangat diperlukan dalam industri peer-to-peer lending. Nah, regulasi yang lebih ketat dan transparan dapat membantu mengatasi masalah ini. Oke, jadi gitu ya teman-teman info singkat kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.